Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, puasa sebentar lagi insyaallah kita menjumpai bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak wajib puasa. Makanya kalau ada orang yang tidak puasa karena dia tidak beriman, kita tidak perlu dihakimi. Mereka ada porsinya sendiri. Kita terus berjuang. Mudah-mudahan kita yang menyatakan iman, keimanan kita diakui oleh Allah, sehingga kita menyatakan iman, Allah mengakui keimanan kita, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab manusia itu akan rugi, celaka kecuali beriman. An-nasu kulluhum halaka illal mu'minun. Rugi, celaka semuanya kecuali orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada semua rukun iman yang 6 itu dalam ajaran Islam. Dan yang perlu kita betul-betul perhatikan, apapun amal kita ketika tidak dilandasi iman, itu ditolak oleh Allah. Laksana fata morgana, a'malum kasarabim bidi'ati yasabu zam'anu ma'a, kata Allah. Laksana fata morgana, kayak bayangan, dianggapnya akan mendapatkan sesuatu. Di siang hari kita berjalan di terik matahari, di jalan yang beraspal, kejauhan seolah ada air, dikejar-kejar enggak pernah dapatkan air. Itulah kira-kira gambaran orang yang tidak beriman, amalnya sia-sia. Apakah orang yang tidak beriman kalau nyumbang makanan tidak ada manfaatnya? Ada manfaatnya, orang yang lapar jadi kenyang. Tapi di akhirat enggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada landasan iman. Oleh kerana kita mau puasa ini, kita mantapkan iman kita. Kita mantapkan iman kita dengan bukti amal. Sebab iman itu kan adanya dalam hati. Kita tidak bisa melihat hati teman-teman saudara-saudara kita kayak apa. Dan kita tidak perlu ngurusi hati orang, itu urusan Allah. Kita urus hati kita sendiri masing-masing, supaya kita memantapkan iman kita. Bagaimana kita mengukur kita sudah iman apa tidak? Masing-masing akan merasakan. Idza sarat wasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu wa mu'min, kata Rasulullah. Kalau dia senang ketika dia berbuat baik, enggak perlu cerita sama siapa-siapa, senang luar biasa. Dan dia gelisah ketika berbuat dosa, itu pertanda beriman.
Kita lihat sehari-hari kita, ketika kita dihadapkan dengan Ramadan, senang apa tidak? Ketika kita habis ngaji, menghadiri pengajian, senang apa tidak? Ketika kita membantu orang, senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Tidak perlu cerita. Itu bisa dirasakan sendiri. Atau ketika tidak melaksanakan sholat 5 waktu, gelisah apa tidak? Biasa-biasa saja. Berarti belum iman. Jadi kita ini mukmin kalau kita mengerjakan dosa gelisah besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang beriman itu ketika menghadapi dosa, melihat dosa seperti orang duduk di bawah kaki gunung. Dia takut luar biasa, takut kejatuhan gunung. Kalau itu yang kita miliki berarti kita beriman. Kalau tidak, masih perlu perjuangan untuk menjadi orang yang beriman. Oleh karena mantapkan iman, sehingga ketika berbuat baik merasakan senang, ketika berbuat dosa dan masa gelisah, obatnya mesti ditembus dengan taubat istighfar. Berbuat dosa biasa-biasa saja, itu fajir. Kata beliau, orang yang terbiasa berbuat dosa semuanya dianggap sepele. Kalubabin yaqala amfi, seperti seekor lalat hingga di ujung hidungnya ditepis saja resah. Kenapa? Sudah terbiasa berbuat dosa. Itu salah satu ukuran-ukuran yang dikemukakan Rasulullah dan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kita melihat kita iman apa tidak? Jamaah rahimakumullah, iman tidak cukup. Wal mu'minun halka illal alimun. Dia punya iman, tapi mesti bersandingan dengan ilmu. Kita mau puasa Ramadan, tahu ilmunya. Kita mau sholat, tahu ilmunya. Kita mau berbuat apa saja, mesti tahu ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Mau kerja dunia mesti punya ilmu, mau kerja akhirat mesti punya ilmu. Tidak ada ilmu enggak diterima oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Jadi amal tanpa ilmu tidak akan diterima, mardud, tidak diterima oleh Allah. Nanti amalnya asal-asalan, tebak-tebakan, mungkin benar, mungkin salah, karena tidak punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu ada standar amalnya, ada standar, karena dia punya ilmunya. Nah, disinilah pentingnya ngaji. Wal alimuna halka, yang berilmu pun celaka, dia akan rugi. Illal amilun, kecuali beramal. Dia punya iman, ya bagus, punya ilmu, ya bagus, tapi tidak diamalkan, namanya ilmunya tidak manfaat. Padahal kita selalu berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berdoa. Yang bermanfaat seperti apa? Diamalkan. Bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi ilmu yang kita miliki kita amalkan. Jadi ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samarin, sama dengan pohon yang tidak pernah berbuah. Pohon yang tidak ada buahnya hanya mendatangkan sampah saja, merepotkan orang. Karena punya iman, punya ilmu, tapi tidak beramal, seperti pohon yang tidak pernah berbuah. Wal amilun halka, yang beramal pun celaka, rugi. Illal muflisun, kecuali ikhlas karena Allah, semata-mata ingin mencari ridha Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi manusia ini tidak akan rugi kalau punya iman. Iman dibalas dengan ilmu, ilmu diamalkan, amal ikhlas karena Allah, baru diuntung. Jadi iman, ilmu, amal, ikhlas. Iman, ilmu, amal, ikhlas itu mesti kita miliki. Yang ikhlas pun dia khairan azim. Yang ikhlas saja masih dalam hidup berharap-harap cemas, rahaban wa rahaban, diterima enggak ya, diterima enggak ya. Itu yang ikhlas masih seperti itu. Apalagi tidak ada ikhlas, riya, sum'ah, na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, lil mu'mini salasu alamatin." Hai Ali, ingat. Orang mukmin itu tandanya cuma 3 kata Rasulullah. 3. Diingat-ingat, ini pesan aku, kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Yubadiru fi ta'atillah. Segera berurusan taat kepada Allah. Salat jangan entar. Segera begitu azan dikumandangkan, segera ambil wudu, segera menuju ke tempat sholat. Alhamdulillah kalau sempat ke masjid, kalau berhalangan sholat di rumah sah, tapi tidak ditunda-tunda. Nah, kalau sudah seperti itu, satu tanda iman sudah ada. Ketika kita berhadapan dengan perintah Allah masih entar, imannya berarti tanda tanya. Satu pertanyaan untuk bagian yang pertama. Lalu kita bertanya, gimana dengan kita masing-masing? Sudah segera apa tidak? Berarti sudah, berarti memiliki satu tanda. Ada pengajian, segera apa ngumpat, apa lari? Oh segera, alhamdulillah kita sudah punya satu tanda keimanan. Lari, tanda tanya. Ngaji penting. Jangan kita bertanya untuk apa ngaji? Untuk dapat ilmu, biar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa membersihkan diri kita dengan ilmu. Kan Allah katakan, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mengklaim dirinya sebagai orang yang suci dan bersih. Kita ini masih penuh dengan dosa. Perlu ilmu cara membersihkan diri. Enggak begitu saja membersihkan diri, ada ilmunya. Jangan lalu mengklaim sebagai orang yang sudah serba tahu, ada pengajian tidak mau datang dan sudah merasa hebat. Yang kedua, kata Rasulullah kepada Ali, Ali, tandanya orang yang mukmin itu yajtanibul maharimah, menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan Allah. Ada barang, ada makanan tidak sembarang kita makan. Sudah jelas halal, ini milik siapa? Belum tahu. Syubhat, halal haramnya belum ketahuan, jangan lalu dimakan. Oh ini milik si A, boleh makan, tersiap, boleh silakan, baru halal. Nah, ada uang bukan asal dapat uang, jelas al halal bayyinun wal haram bayyinun. Kata Rasulullah, yang halal jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, antara halal dan haram itu remang-remang, namanya syubhat. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram, siapa yang jatuh ke dalam hal yang remang-remang, yang syubhat itu berarti dia jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Karra'i yar'a al-hima,
seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di pagar tanaman orang, berpotensi untuk makan tanaman orang. Hati-hati terhadap hal yang diharamkan Allah. Nah, orang yang suka makan yang diharamkan Allah itu hidupnya tidak akan tenang. Bisa dia hantui oleh rasa takut dosa, takut ketahuan, korupsi jangan-jangan ketahuan, ini hak orang jangan-jangan, nggak nyenyak tidurnya, dan doanya tidak diterima oleh Allah. Ada dalam satu riwayat yang dalam hadis yang sangat panjang, ada seorang yang mendengarkan ya Rabb, berdoa sama Allah. Mat'amuhu haramun, makanannya haram. Malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Masyrabuhu haramun, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dia dengan hal yang diharamkan Allah. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya mau dijabah Allah? Orang kenyang dengan yang diharamkan Allah. Hati-hati, itu tanda beriman yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, tentu juga pesan untuk kita. Pesan yang ketiga ini tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Wa yuhsinu ila man asaa, kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini yang ketiga. Jadi pesan Rasulullah maknanya, kalau orang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Sil amman qata'aka, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Wa'ti man haramaka, beri kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Maafkan orang yang menzalimi kamu. Berarti kalau sudah tiga ini kita miliki, sudah mukminnya mantap. Yang pertama, segera melakukan kebaikan. Yang kedua, menjauhi hal yang diharamkan Allah. Yang ketiga, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang sekali ini memberikan manfaat kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Engkau Maha Pengampun ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang mempunyai keimanan yang Engkau akui sebagai orang yang mukmin, menjadi hamba-Mu yang berakhlak terima, yaitu akhlak Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.